Rasi 90,6 FM memainkan teman terbaik di Magetan Radio lawan COVID-19. Selamat siang saudara Rasi, apa kabar? Seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini kita bakal ngobrol bersama Tentara Nasional Indonesia dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-75. Nah, saat ini sudah hadir tamu kita dari Kodim 0804, di mana nantinya kita akan membahas sebuah tema sinergi untuk negeri. Ada Pak Waluyo. Selamat siang, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Rasi. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai tema nasional, di mana dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-75 ini, sinergi untuk negeri. Nah, ini sebuah tema yang luar biasa tentu saja, yang tahun ini disematkan untuk memberikan semangat baru untuk kita, tentu saja sinergi untuk negeri. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak mengenai apa saja serangkaian hari ulang tahun TNI yang ke-75 ini dan apa saja harapannya dan seperti apa nanti bisa kita obrolin sampai nanti kelar di jam 11. Iya. Baik, Bapak. Pak Waluyo ini mewakili Bapak Dandim, Komandan Kodim. ya, Letkol Infantri Semulyono Triwidodo ini, dan jenengan menjabat saat ini posisinya di Ramil Parang. Iya. Nah, kalau kita ngomongin masalah hari ulang tahun TNI yang ke-75 nih Pak, tentu tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum nanti kita Suasana juga beda kan. sebelum nanti kita panjang lebar, sinergi untuk negeri ini sebuah tema nasional yang diharapkan nanti untuk TNI tentu saja bisa bersinergi dengan siapa saja, khususnya untuk semua golongan ataupun untuk semua pihak, tentu saja untuk negeri ini. Iya. Nah, bisa disampaikan, bisa dijabarkan nih Pak. Baiklah Mas ya. Sebelum kita berlanjut membahas tema sinergi untuk negeri, ini kan momen ulang tahun TNI ya. Ya, ada baiknya walaupun saya juga TNI memberikan ucapan selamat dulu lah. Ya. Kalau ucapan selamat saya mungkin diawali dengan pantun aja Mas ya. Monggo, silakan. Di Surabaya beli delima, bijinya ditanam di Kintamani. Di usianya yang ke-75, TNI siap menjaga keutuhan NKRI. Selamat hari ulang tahun TNI yang ke-75, tepatnya kemarin tanggal 5 Oktober. Gitu kan Pak ya. Tapi ini juga masih dalam serangkaian kegiatan yang tentu saja banyak sekali ya yang berkaitan dengan hari ulang tahun TNI. Betul. Kebetulan juga nih Pak Dandim nggak bisa hadir juga, karena ada kegiatan di lapangan juga kan saat ini bersama Pak rangkaian HUT TNI juga rangkaian HUT Magetan. Ya, karena memang barengan. Iya. Nggih. Monggo. Iya. Lanjut Mas ya. Jadi begini, sinergi untuk negeri. Sebenarnya itu sudah lama diprogramkan oleh pimpinan TNI kita. Kalau mungkin Mas dengar, selama ini sudah berjalan ya. Itu kan ada sinergitas 3 pilar. Kalau di tingkat desa itu ada Babinsa, ada Babin Kamtib dengan kepala desa, itu harus sinergi dalam rangka mempelopori membangun desa itu. Demikian pula di tingkat kecamatan, ada Pak Camat, ada Daramil, ada Kapolsek, sama menjadi pelopor bersinergi untuk membangun kecamatan itu juga, sampai tingkat pusat. Nah, artinya sinergi ini sudah lama berjalan. Namun sebenarnya ada yang lebih penting dari sinergi 3 pilar itu. Apa itu? Di momen HUT TNI ini adalah kita buka kembali, dan itu sebenarnya sudah berjalan juga, yaitu sinergi antara TNI dengan masyarakat. Nah, itu sangat penting. Dalam bahasa komando kewilayahan yang sering kita dengar adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat. Itu jauh lebih penting Mas untuk ketahanan dan kekuatan negara ini. Coba sedikit kita lihat perjalanan TNI dari sisi sejarah ya. Tanggal 22 Agustus 45 itu namanya kan belum TNI, masih BKR ya, Badan Keamanan Rakyat. Berlanjut 5 Oktober 45 yang kita peringati juga hari ini, sudah masuk ke 75, itu juga belum TNI, masih TKR. Tentara Keamanan Rakyat. Ini apa artinya? Dari awal-awal berdirinya
orientasi TNI masih menjaga keamanan rakyat. Karena disadari betul bahwa roh TNI adalah rakyat dan TNI lahir juga dari rakyat. Sebelum ada PKR kan jika bakalnya kan seperti Hizbullah itu kan juga rakyat. PETA, kemudian dari Kenil dan Hehu. Mungkin yang sifatnya tentara ya Kenil sama Hehu ini karena tentaranya Belanda dengan Jepang. Tapi yang murni dari rakyat kan seperti PETA, Hizbullah itu kan asli rakyat. Itulah yang direkrut jadikan TNI. Kemudian pada tahun 46 berubah menjadi TRI. Dan tanggal 3 Juni ya 1947 itu baru bunyinya TNI. Itu berjalan sampai 1962. Pada saat itu polisi bergabung ya, ADALAU kemudian tambah kepolisian sehingga berubah menjadi ABRI. Ya. Kita tahu perjalanan ABRI kurang lebih 37 tahun ya, setelah reformasi itu kan polisi memisahkan diri dari TNI. Ya tepatnya 1 April 99 lah. Itu memisahkan diri sehingga kembali ke TNI lagi. Nah, yang perlu kita bahas di sini tentang sinergi tadi itu sudah saya sampaikan. Yang paling penting adalah sinergi TNI dengan rakyat. Karena kalau persatuan dan kesatuan negara ini adalah itu merupakan center of gravity atau pusat kekuatan. Tapi kalau pusat kekuatannya TNI adalah kemanunggalannya dengan rakyat tadi itu. Dan nanti bisa kita buktikan seperti apa sih kekuatan TNI itu pada saat perang gerilya kita. Kemudian bagaimana pengakuan jenderal-jenderal NATO terhadap kemanunggalan itu. Nah, salah saya itu Mas Jan. Jadi istilahnya dari rakyat untuk rakyat. Betul, seperti itu. Iya, betul sekali ya. Nah, setelah melalui perjalanan panjang sejak tahun 45 ada BKR gitu kan. Karena memang ada TKR. Sifatnya TKR bukan BKR. TKR Tentara Keamanan Rakyat karena memang saat itu tahun-tahun yang masih di era penjajahan seperti itu Pak ya. Jadi sifatnya keamanan rakyat. Kemudian jadi namanya apa tadi ABRI sebelumnya kemudian tahun 62 itu terus TNI kembali lagi sampai sekarang sejak 99 kembali ke TNI 99 berganti menjadi nama TNI setelah kepolisian melepaskan diri seperti itu. Nah, tentu ini adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang sekali. Dari istilah saja, belum untuk program kerjanya seperti apa, sinerginya seperti apa. Nanti tentu sedikit cerita-cerita mengenai perjalanan panjang ini, Pak. Karena juga pas momennya sekali. Dari tahun ke tahun sampai sekarang berusia yang ke-75 di hari ulang tahunnya yang tahun ini 2020. Kalau usia manusia sudah cukup tua ya. Cukup tua sekali. 5 tahun. Ini Mas, kembali ke masalah tadi sinergi dengan rakyat tadi itu. Coba kita lihat kisahnya juga. Bagaimana Panglima Sudirman dulu bergerilya. Ya. Dulu istilah perang gerilya itu kan dari Pak Dirman. Di dalam perang gerilya itu adalah doktrinnya siapa yang bisa merebut hati rakyat, merekalah yang akan memenangkan pertempuran. Nah, doktrin ini dipakai sampai mengatasi separatis, mengatasi gerakan pengacau keamanan yang ditim-tim, GAM, itu dipakai terus. Merebut hati rakyat itu, tak berikan contoh gambaran yang mudah di sini aja Mas. Kalau di wilayah Magetan itu kan kita punya Gunung Lawu ya. Ya, contoh. Di Gunung Lawu itu ada semacam gerombolan pengacau keamanan, katakanlah jumlahnya 30 orang. Kemudian desa-desa yang berdekatan dengan Gunung Lawu itu yang harus kita perebutkan, contohnya saja ya, katakanlah Singolangum atau Cemorosewu. Nah, tadi saya bilang doktrinnya siapa yang bisa merebut hati rakyat, dia akan memenangkan pertempuran. Gerombolan pengacau keamanan yang di Gunung Lawu ini, kalau mereka meneror rakyat, merampok, mengintimidasi, bahkan sampai tingkat memperkosa, itu kami selaku TNI mudah menemukan dia. Bisa menemukan gerombolan dengan mudah. Tetapi sebaliknya, kalau si gerombolan pengacau keamanan ini pinter, bisa merebut hati rakyat, baik dengan rakyat Singolangum, membantu, membaur, itu sulit kita temukan. Bahkan siang hari pun mereka di tengah-tengah dusun Singolangum tidak bisa kita temukan karena memang rakyat tidak berikan informasi. Karena
istilahnya bersatu dengan membaur dengan rakyat kan rakyat itu. itu tadi. Makanya penting baik-baik dengan rakyat, membaur, sinergi itu penting. Itu juga untuk kekuatan negeri kita ini. Itulah salah satu kemenangan dulu Pak Dirman. Dan bahkan Pak Dirman ditanya, apa kuncinya atau jimatnya lah bahasa Jawanya itu ya, kok bisa lolos dari sergapan Belanda, lolos dari sergapan PKI, nggak pernah kepegang, apa kuncinya atau jimatnya? Kata Pak Dirman ada 3 jimatnya itu. 1, beliau selalu menjaga sholatnya tepat waktu. Yang kedua, menjaga wudhunya. Biarpun bergerilya di hutan, manakala beliau batal wudhunya, berusaha mencari air. Yang ketiga yang penting Mas, ya, apa yang dilakukan Pak Dirman keluar masuk hutan dalam kondisi sakit ditandu itu demi cintanya pada rakyat. Inilah yang penting, ya, sehingga mendapatkan dukungan rakyat, mendapatkan doanya, bisa kita menangkan lah negara ini bisa merdeka. Jadi biarpun dalam keadaan sakit harus ditandu, tapi rela berkorban demi rakyat. Betul sekali, iya. Itulah luar biasanya Jenderal Sudirman pada saat itu, Pak ya. Betul ya. Dan ini juga tadi saya sampaikan diakui oleh jenderal-jenderal dari NATO tentang kemanunggalan TNI dengan rakyat itu menjadikan suatu kekuatan yang luar biasa. Suatu saat ada diskusi yang audiennya mahasiswa ya ditayangkan ABC TV di Texas Dallas sana. Narasumbernya 3 orang jenderal, yang 2 dari Amerika, yang 1 dari Inggris, 3-tiganya mantan komandan perang Teluk. Sudah berpengalaman semuanya. Mahasiswa memancing pertanyaan seperti ini. Pak Jenderal, apakah penempatan marinir marinir Amerika yang ada di Australia itu merupakan indikasi bahwa suatu saat nanti Amerika mau menyerang Indonesia? Coba dengar jawaban para jenderal nih. Yang pertama jawab adalah Peter Peace. Beliau ngomong begini, ya, walaupun AS pimpinannya NATO, ya, dan hari ini ada 3 kekuatan marinir dunia, Indonesia nomor 3. Walaupun AS pimpinannya NATO, jangan bermimpi nyerang Indonesia. Karena pada kenyataannya setiap kita latihan gabungan dengan militer Indonesia, militer kita kewalahan. Itu diakui oleh Peter Peace. Yang kedua, itu juga seperti itu. Kita punya pengalaman pahit di Korea maupun Vietnam. Seluruh pimpinan Amerika sadar bahwa Indonesia adalah guru dari Vietnam sama Korea. Anda akan terkejut apabila di elit militer mana saja tidak ada satu mata pelajaran, dan mata pelajaran itu diajarkan di Indonesia, yaitu mata pelajaran perang gerilya. Itu diakui sama Tommy Frank. Yang terakhir jawab adalah Mick Jackson dari Inggris. Beliau juga menjawab, doktrin militer Indonesia itu sudah dipakai seluruh negara Asia, bahkan Afrika. Ya. Walaupun senjatanya lemah, ya, jangan sekali-kali meremehkan Indonesia, karena pada saat kita berperang melawan Indonesia, bukan militer aja yang kita hadapi, tetapi kita akan berhadapan dengan seluruh penduduknya, dan atau penduduknya juga akan menghabisi lawan-lawannya. Ini pengakuan 3 orang jenderal itu tentang kesimpulannya kemanunggalan TNI dengan rakyat menjadikan suatu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang dimiliki oleh TNI. Betul, iya. Yang menarik adalah pelajaran perang gerilya ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Betul sekali, ya. Jadi istilahnya pelajaran khusus. Iya. Baik, nanti kita akan terus ngobrol, terus akan lanjutkan Bapak. Jangan kemana-mana, Sobat Orasi nanti akan balik lagi setelah beberapa informasi berikut ini. Radio Lawan 19, selamat siang Sobat Orasi, kembali hadir kita di acara ngobrol bareng bersama TNI dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-75, tepatnya 5 Oktober 2020. Nah, saat ini kita juga masih bersama Kapten Waluyo, ini selaku dan Ramil Parang, dan tentu saja tadi sudah disampaikan banyak hal mengenai perjalanan panjang sejarah dari TNI sendiri dan kemanunggalan TNI bersama rakyat, seperti itu Pak ya. Betul sekali. Jadi kekuatan TNI bersama rakyat itu memang diakui oleh dunia.
luar biasa, bukan kan? Iya, iya. Jadi tidak dimiliki oleh negara lain. Seperti tadi yang menarik adalah pelajaran perang gerilya yang dimiliki oleh TNI sendiri, yang tidak dimiliki oleh tentara negara lain. Seperti itu. Betul, ya. Dan ini akan menjadi sebuah kelebihan seperti itu, Pak ya. Kelebihan dan kekuatan kita di situ. Kekuatannya di situ. Iya, iya, Jadi betul. yang tentu saja negara lain tidak memiliki teknik ataupun pelajaran dari perang gerilya sendiri. Iya. Dan perang gerilya ini juga sejak zaman Belanda Belanda kita praktek. diterapkan sama Jenderal Sudirman itu tadi. Betul sekali. Nah, di era milenium, di era milenial seperti ini, Pak, tentu banyak sekali isu-isu, banyak sekali hal yang tentu saja ini biarpun tidak terlihat, tapi sangat dirasakan dan juga bisa-bisa membahayakan seperti itu. Sangat bahaya. Sangat bahaya sekali. Nah, katakan perang non konvensional atau perang konvensional seperti itu. Iya. Nah, yang dimaksud oleh perang konvensional sendiri ini apa nih, Pak? Iya, jadi begini. Perang konvensional itu kalau hari ini ya boleh dibilang sudah tidak ada. Karena gini, perang konvensional itu jelas musuh ada di mana, kekuatannya berapa, senjatanya apa, itu jelas. Contoh, ya kita di Magetan contohkan selalu di Gunung Lawu aja, Ya. yang mudah. Ada satu kompi musuh di Gunung Lawu sana. Ya, kalau kita perang konvensional, katakanlah satu batalion ada di Magetan sini diperintahkan menyerang satu kompi yang ada di Gunung Lawu itu. Sebelum diserang dikirimkan intelijen, namanya intelijen tempur. Itu bisa mendeteksi, Mas. Begitu berangkat ke sana dikasih waktu katakanlah 1 atau 2 minggu, pulang dari sana sudah membawa informasi kekuatannya berapa, ya. Senjatanya katakanlah campuran, ada M16, ada S1, kemudian komandannya siapapun tahu, bahkan sampai rencananya dia apa itu bisa diketahui. Bisa diketahui. Ya, misalkan satu kompeni mau nyerang Magetan lewat Panean, itu bisa diketahui. Sehingga selaku komandan batalion yang di Magetan ini bisa mengantisipasi. Oh, mereka mau nyerang Magetan lewat Panean. Ya udah disiapkan penghadangan di Panean sana satu kompi sebagai cadangan atau alternatif yang lain di Pelausan siapkan satu kompi, mungkin Poncol satu kompi, siapa tahu dia berubah skenario, kemudian cadangan di Magetan ada. Artinya musuh itu tidak bisa sampai nerobos ke Magetan, karena bisa kita antisipasi. Lah kalau perang non konvensional tidak bisa seperti itu. Nah, ini tadi. Musuh ada di mana-mana di kanan kiri kita dan kita nggak tahu siapa lawan siapa kawan. Ya. Ya. Itu kalau istilahnya yang agak keren adalah perang asimetris atau perang proksi lah. Ya itu yang agak keren. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi istilahnya perang konvensional ini lebih mudah diatasi daripada perang non konvensional. Ya, karena itu. juga kita nggak tahu tadi ya. Betul. Siapa kawan, siapa lawan, Ya. kan nggak kelihatan kan begitu, Pak. Nah, untuk perang non konvensional sendiri seperti apa ini? Tadi udah saya singgung, itu bentuknya adalah perang proksi. Kalau kita bicara itu ada 3 pertanyaan, Mas, yang terjawab. Apa itu perang proksi? Kemudian siapa pelakunya dan mengapa mereka menyerang negara kita? Nah, perang proksi ya tadi, perang adalah yang tidak jelas siapa kawan siapa lawan, tapi musuh ada di mana-mana, serangannya tidak kita rasakan, bahkan kita nikmati, tapi kehancuran sudah pasti. Sangat terasa sekali. Betul. Nanti saya jelaskan kenapa kok kita nikmati tapi kok kehancuran sudah pasti. Itu maksudnya perang proksi seperti itu. Kemudian siapa pelakunya? Non-state, bukan negara, tapi dibiayai dan dikendalikan oleh negara atau pihak ketiga. Ya. Yang bisa kita bayangkan dengan mudah pelakunya yang media lah, termasuk HP ini pelaku yang paling kejam. Sangat. Ya. Itu. Ya, maksudnya kalau kita terpengaruh, termakan kan begitu, Pak. Terus pertanyaan ketiga, mengapa mereka melakukan kepada negara kita? Ya tentunya ini kepentingan yang lebih besar, masalah ekonomi, utamanya masalah energi. Ya. Jangka panjangnya nanti sudah dipaparkan oleh mantan Panglima TNI ya, kepentingan energi ini. Dunia itu sudah meramalkan bahwa paling cepat tahun 2043 energi yang sumbernya dari fosil ini akan habis. Ya. Kalau energi fosil habis, orang akan menggunakan energi hayati, energi yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Penghasil energi hayati adalah daerah ekuator atau daerah yang dilewati khatulistiwa, Asia, Afrika sebagian, Amerika Latin.
Dan di Asia ini yang terbesar negara kita, Mas, penghasil energi hayati itu. Atas dasar itu semuanya mereka melakukan suatu proksi kepada negara kita agar nanti pada saatnya mereka bisa menguasainya. Ya. Dan seluruh lini kehidupan dari diserang, termasuk pemudanya. Kalau pemudanya itu jelas, negara kita ini kan tahun 2020 ini punya yang namanya bonus demografi. Bahkan Jawa Timur lebih cepat setahun bonus demografinya. Ya, bonus demografi itu ya usia muda atau usia-usia produktif, jumlahnya lebih besar daripada usia yang tidak produktif. Kita lihat anak-anak muda kita ini produktif, tetapi kan tidak punya kemampuan. Itu menjadi bumerang. Jumlahnya banyak, tapi tidak ada kemampuan. Pada saat disuruh kerja nggak mampu, jadi menjadi ancaman. Antara kualitas dan kuantitas betul sekali tidak mendukung. Iya, itu di lapangan sudah kita lihat sekali. Akhirnya sudah lama kan TNI kan sudah mendampingi pertanian. Saya keliling ke sawah-sawah, itu saya melihat yang mengolah sawah itu rata-rata umur 40 ke atas. Usia-usia. Iya. Anak mudanya kemana, nggak ada. Ini kalau bisa kita bayangkan 15 sampai 20 tahun yang akan datang, yang sekarang mampu menggarap sawah ini sudah meninggal. Sementara anak-anak yang muda nggak bisa cara mengerjakan sawah, itu mau diapakan sawah kita ini? Ya. Itu juga ancaman, Mas. Sebuah dilema. Betul sih. Ya di situ bahayanya perang non konvensional atau perang proksi itu ya. Kerusuhan sudah jelas. Jadi sangat berdampak sekali nantinya pada itu tadi perekonomian. Luas, seluruh, Mas, ya. Semua aspek ya. Semua aspek kena kalau ada perang proksi itu. Ya. Tadi kan saya sampaikan, tidak kita rasakan kehancuran sudah pasti. Ya, contoh yang paling mudah HP aja. Anak-anak kita semua kan kecanduan itu. Ya. Itu memang nggak dirasakan, bahkan menikmati. Tetapi kehancuran sudah pasti. Dia malas belajar, otaknya dicuci, apalagi dengan game online. Itu parah sekali kan. Ya. Jangan lupa, mereka mengambil hasilnya, tapi anak-anak kita rusak. Contoh, ya pengguna internet saya buka itu di negara kita adalah 175,2 berapa aja juta ya. Yang pengguna Facebook itu 13 sekian, WA 135 atau 130 lah. Anggap aja 100 juta lah pengguna Facebook sama WA ini. Dan itu kan milik satu orang. Maksudnya sebagai milik. Artinya apa? Ada 200 juta pengguna Facebook dan WA. Kalau di rata-rata per hari Rp1.000 saja, hasilnya maksud di negara kita sudah 200 miliar kan per hari. Satu bulan 6 triliun duit dibawa ke negaranya sana, tapi anak kita rusak. Nggak ada kan? manfaat. Nggak ada manfaatnya. Tiap hari main Facebook, main WA, main Twitter, main game online, main internet. Itu sangat-sangat merusak sekali. Ya. Dan yang paling terakhir ini kan daring, luring. Saya bukan bermaksud mengkritisi pemerintah, tapi kenyataan yang terjadi seperti itu. Anak-anak SD dikasih pertanyaan melewati HP. Tanpa diminta ada promo obat kuat. Iya kan? Masuk di situ bisa dilihat bukan oleh anak-anak kita. Betul. Itu kan sudah merusak akhlaknya. Jadi istilahnya Anda ada filter di situ. Ya. Sebenarnya yang diharapkan pemerintah bukan itu, tapi dari jaringan ataupun dari layanan sendiri pun bisa menerobos gitu kan. Betul, ini sebuah dilema juga kan. Ya pasti ada positifnya dan negatifnya. Ya, pasti ada itu. Sisi positifnya ada, negatifnya ada. Ya negatifnya tadi orang tua mau mendampingi bapak ibunya orang desa itu nggak ngerti Android kan, malah kalah sama anaknya kan. Itu salah satu sisi negatifnya aja. Tapi tentunya banyak negatifnya juga kan. Itulah namanya perang non konvensional yang kerusakannya udah pasti dan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di negara kita hari ini. Nah, bahkan kalau tahapan perang itu mulai dari persiapan sampai ke sasaran itu, ini sudah tahapan penghancuran. Setelah penghancuran itu konsolidasi. Ya, ini udah pada posisi penghancuran. Ini sudah kalau bertempur itu udah habis-habisan. Nah ini. Ya. Tinggal nanti menang dan kalahnya itu aja. Nah, di situlah kerawanannya. Jadi garis besarnya adalah di zaman milenial seperti ini peran orang tua juga sangat berpengaruh sekali sebenarnya Pak ya. Betul sekali ya. Apalagi di era Android seperti ini,
sekolah juga harus pakai Android. Kalau nggak ada Android juga nggak bisa sekolah kan. Ini sebuah problem. Dilema juga. Bahkan ada kasus salah seorang anak yang dari keluarga tidak mampu, yang tidak punya Android, akhirnya tidak bisa sekolah karena tidak bisa mengikuti daring itu. Iya betul. Sudah bisa beli pun nggak ada sinyal, nggak ada pulsa. Saya pernah lihat itu di Parang waktu keliling-keliling desa pas ngontrol RTH itu. Karena ada anak-anak sekolah, memang nggak pakai seragam sekolah aja, ngumpul-ngumpul. Saya datang, ada apa dek? Kerjakan, Pak. Kerjakan apa? Ternyata tadi ngerjakan pelajaran. Itu ngumpul ke satu tempat di pinggir jalan yang ada sinyalnya. Cari wifi. Nggak ada wifi. Di jalan-jalan itu yang menjadi tempat yang ada sinyalnya gitu loh. Jadi walaupun seharusnya sekolah tadi di rumah dibimbing oleh orang tuanya, tapi malah mereka mencari tempat-tempat yang ada sinyalnya. Kan malah lepas pengawasan. Iya. Jadi kalau memang di beberapa titik loss ataupun blank spot gitu kan, tidak terjangkau sinyal itu tadi, Pak ya. Iya. Ya, itu yang di lapangan terjadi seperti itu. Ya tadi sekali lagi ya positif negatifnya ada, harus kita timbang mana yang bobot yang berat itu. Ya, kalau memang berat positifnya tidak masalah kita lanjutkan. Tapi kalau memang berat negatifnya ya dalam bahasa agama mudaratnya banyak ya tentunya harus dievaluasi kan. Ya. Baik. Kita masih akan terus berlanjut. Nanti kita akan balik lagi Bapak. Tentu saja dengan obrolan-obrolan lainnya yang tentu saja sangat menarik sekali di rangkaian hari ulang tahun TNI yang ke-75. Jangan kemana-mana, Sobat Terasi, balik lagi nanti setelah berupa informasi berikut ini. Radio lawan COVID-19, Sobat Terasi, kembali obrolan kita di kesempatan siang hari ini, sinergi untuk negeri dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-75 bersama juga Kapten Waluyo, ini dan Ramil Parang, wakili Bapak Dandim yang kebetulan juga hari ini berhalangan karena memang ada kegiatan bersama Pak Bupati. Nah, ngomongin hari ulang tahun TNI yang ke-75, usia yang tidak muda lagi Pak, 75 tahun. Tentu saja ini yang diharapkan adalah keprofesionalan, keprofesionalan prajurit yang tentu saja TNI kan begitu ya di era saat ini. Nah, kalau kita ngomongin profesional seperti apa nih Pak sebenarnya? Iya, terima kasih Mas. Karena kewilayahan itu juga saya arahkan ke sana aja. Tapi secara umum begini, masyarakat nggak usah ragu dengan masalah profesional TNI. Saya ambil contoh begini. Di tiap tahun di Australia itu ada lomba nembak, namanya AASM. Ya. Itu setiap tahun kita juara umum Mas. Pasti mendapatkan juara. Ya, itu sudah 12 kali juara umum. Yang tahun 2020 ini saya belum monitor, sepertinya nggak dilakukan karena ada corona ini. Saya ambil contoh yang 2019 kemarin. Itu dari 52 emas, yang 26 emas itu kena Indonesia. 2018 lebih banyak lagi, 38 emas kita borong semuanya. Hampir semuanya di sana. Dan juara umum perorangan atau berkuda jelas ya, itu juga di negara kita. Dimenangkan oleh Indonesia. Padahal alutsista kita katanya jadul. Ya. Bahkan Amerika sampai nggak percaya. Ya, apa benar tuh senjata buatan Indonesia sendiri kan itu? Minta dibongkar sebelum pertandingan. Ya tentunya dari official kita nggak mau karena kan tidak ada aturannya seperti itu. Ya. Tapi setelah pertandingan silakan dibongkar, dilihat, dicek, murni buatan kita pindah S1 itu. Bahkan suatu saat di momen di luar pertanding ya, itu tukar senjata. Ya. Punya kita dipakai tentara Australia, punya Australia kita pakai, tetap menang kita. Ya, itu profesional namanya. Itu karena bukan alatnya tapi skill dari. Ya memang nembak itu harus padu ya. Orangnya juga harus profesional, alatnya juga bagus. Ya, senjatanya bagus, penembaknya nggak baik juga hasilnya kurang maksimal. Penembaknya bagus, kebetulan dapat senjata yang tidak standar, kurang maksimal juga, memang masih bisa. Ya, kalau kita bidik hitamnya, tahu-tahu kok beleset 10 atau 20 cm dari hitam, sebagai penembak profesional masih bisa mengarahkan ke hitam. Ya, namanya pakai sudut tangguh. Tapi kan dalam momen bertanding dikejar oleh waktu kan kesulitan. Nah, itu profesional kita sudah sampai tingkatan itu. Mereka bingung. Ya, Amerika nggak dapat. Dan itu
bukan negara-negara remeh. Amerika Negara-negara ikut, besar. Inggris ikut, Prancis ikut ya, termasuk tuan rumah Australia sendiri. Ya kita sudah sampai diakui yang itu ya. Memang jarang kita ekspos di media itu, banyak nggak tahu ya itu. Ya. Kemudian profesionalisme kemarin juga disinggung di amanatnya Pak Presiden ya tentang pertahanan. Kita ini sebenarnya punya, dulu ada istilah Trisola ya, ada 3 kemampuan tentara itu. Waktu zaman saya masih di batalan itu. Ada kemampuan spiritual, kemudian ada kemampuan kultural dan kemampuan pertahanan. Kemampuan spiritual maksudnya adalah setiap prajurit dalam bersikap dan bertindak atas dasar nilai-nilai spiritual yang ada di Pancasila. Utamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kekuatan kultural adalah setiap prajurit itu dalam berpikir, bersikap dan bertindak atas dasar nilai-nilai budaya yang ada di negara kita ini, ya, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kekuatan pertahanan ini tadi sudah kita singgung bahwa prajurit itu bersikap dan bertindak atas dasar profesional. Nah, itu. Kemudian kalau ditarik ke komando wilayah, ya ke profesional kita, bagaimana bisa menyatukan antara sinergi TNI dengan rakyat tadi itu yang paling penting di komando kewilayahan. Ya. Seperti tema yang tahun ini, sinergi untuk negeri. Kalau kita tarik ke kewilayahan itu kan otomatis wilayah Magetan gitu Pak ya. Iya, iya. Ini juga harus bersinergi dengan masyarakat Magetan tentu saja. Betul. Dan itu pun sampai saat ini juga sudah dilakukan. Bahkan sejak dahulu kan. Ya, sudah lama. Sudah lama sekali sudah bersinergi dengan masyarakat. Karena itu tadi tentara dari rakyat untuk rakyat. Nah, sinergi yang sudah dilakukan selama ini Pak, tidak hanya bidang apa ya istilahnya kemiliteran, tentu saja rakyat nggak mungkin. Betul. Tapi dalam bidang kayak pembangunan, Iya. pertanian, Iya, betul. atau yang lain Pak. Tugas TNI itu sekarang kan ada 2 ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu. Ada operasi militer untuk perang dan ada operasi militer selain perang. Nah, disitulah fungsi kita dalam sinergi dengan rakyat tadi itu. Di poin 8 atau 9 itu TNI harus membantu tugas-tugas pemerintah daerah. Ya. Padahal di poin 9-nya itu membantu tugas-tugas kepolisian yang diatur oleh undang-undang. Artinya membantu tugas kepolisian dalam Kamtipmas itu masih diembel-embeli yang diatur di undang-undang. Tetapi kalau membantu pemerintah daerah tidak lagi seluas-luasnya, termasuk disinggung tadi masalah pertanian. Ya. Ya, memang harus seperti yang waktu kita mau meningkatkan apa itu swasembada pangan, itu kan tentara kan sudah diinstruksikan supaya turun ke sawah. Nah, itu memang penting. Kenapa? Waktu itu juga ada dari Petro memberikan arahan bahwa ada gerakan GP3K, gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporatisasi. Nah, kemudian kita juga diarahkan supaya memberikan kesadaran pada masyarakat, menyehatkan tanah itunya gitu. Dari 1 hektar tanah itu, kalau rumusan dari Petro dulu 532, 5 organik, 3 ponska, 2 urea. Tetapi masyarakat kita ini mindsetnya itu masih minta ureanya yang tinggi, padahal itu merusak tanah kita. Padahal kalau ureanya terlalu tinggi bahkan berlebihan itu bisa merusak tanah gitu. Betul, tanah menjadi keras dan ada ketagihan. Kalau nggak diurea nggak akan tumbuh. Iya, itulah juga salah satu proksi untuk merusak pertanian kita. Ya, Selain itu juga tadi mindset para petani juga sudah sudah namanya melekat kan. Cuci otak kan gitu Mas. Sulit ya tuh, merubah kebiasaan ya. Oke. Nah, sejauh ini dalam hal bidang pertanian sudah berjalan berapa lama nih Pak? Masih berlanjut ya, sampai hari ini memang agak berkurang intensitasnya, tapi tetap kita mendampingi, ya, tetap mengawal, terutama seperti pendistribusian pupuk yang bersubsidi itu tetap kita kawal, supaya sampai tepat sasaran. Ya. Jadi tidak ada penyimpangan seperti betul. itu. Diharapkan memang tujuannya itu untuk ngawal itu. Ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah pertanian, memang kalau untuk daerah Magetan ini juga bisa dikatakan sentra pertanian, padi, buah-buahan.
sayuran Iya. gitu kan Pak ya. Karena memang kalau dari wilayah atas sayur, terus kalau daerah tengah ya bisa palawija, buah, daerah bawah itu padi seperti itu. Kalau dibilang swasembada pangan yang dimiliki ataupun yang ada di Magetan ini juga sangat tinggi seperti itu Pak ya. Jadi turut serta udah bagus ya, turut serta dari TNI sendiri ini juga ikut mengawal dan juga ikut meningkatkan swasembada. Bahkan saya pernah mendengarkan dari kepala dinas itu Magetan itu menyuplai secara nasional kalau nggak salah 0,2 atau berapa gitu loh. 0,2 untuk padi. Menyuplai padi nasional dari Magetan ini. Selain itu juga produk-produk lain, tidak hanya padi saja, mungkin untuk buah, sayur juga menyuplai di beberapa daerah lain seperti itu. Oh iya, kalau Mas lihat di pasar Pelawasan itu yang golaannya bukan dari Pelawasan aja, Ponorogo ngambil ke situ ya. Memang tukar ya, kadang-kadang dari Tawangmangu dibawa ke situ, yang dari situ dibawa ke Tawangmangu gitu. Apa yang nggak ada? Ya itu pintar-pintar para pedagang itu. Nah, ini dari segi pertanian, pembangunan sendiri nih Pak. Pembangunan yang kalau lewat jalur TNI ya, ini akhir-akhir ini masih berlanjut, itu yang dari provinsi tentang rumah tidak layak huni. Bedah rumah itu ya? Ya mirip itulah. Kalau di tempat kita namanya rumah tidak layak huni. Itu terakhir kemarin dapat 350 unit dari provinsi Jawa Timur. Ya, itu kita itu kita kerjakan selama 3 bulan. 3 bulan. Ya, tapi kan disebar Kabupaten Magetan. Ya, paling-paling desa ada yang mendapatkan 2, 3 gitu. Itu masalah pembangunan, pendampingan kita kemarin yang terakhir itu. Ya, dan kita memang Babinsa itu kan belusuan ya, tahu persis warga-warganya yang memang perlu dibantu siapa. Nah itu diajukan, kemudian juga dihimpun oleh Kodim, terus diajukan ke Kodam. Ya. Tapi itu proyeknya provinsi. Ya. Nah, yang mengerjakan prajurit, yang mengerjakan tentara. Ya, itu masalah pembangunan. Termasuk yang lain, kalau memang desa-desa itu ada pekerjaan yang butuh bantuan tenaga TNI, semacam kerja bakti, ya itu selalu siap kita. Ya, ada fasilitas umum seperti pembangunan musola, ngecor, ya itu udah pasti kita ada di situ bantu. Ya. Pembuatan jalan seperti itu. Ya, yang sifatnya fasilitas umum. Fasilitas umum. Kita bantu. Diminta maupun tidak, memang harus bantu kita. Itu tadi. Tugas-tugas kita membantu pemerintah daerah tadi itu. Iya, membantu masyarakat juga. Ini adalah sebuah bentuk sinergi kepada negeri, kepada masyarakat seperti itu Pak. Betul sekali ya. Nah, selama ini juga tidak ada masalah. Kalau zaman dulu namanya ABRI masuk desa Pak ya. Betul. Kalau zaman dulu banget. Saya tahunya ABRI masuk desa. Kalau istilahnya sekarang apa nih Pak? Sekarang istilahnya TMMD. TMMD. Betul, Tentara Manunggal Membangun Desa. Tentara Manunggal Membangun Desa. Ya, itu juga direncanakan juga tahun yang akan datang ya. Itu usulannya adalah Poncol kalau nggak salah itu. Kalau tahun kemarin sama 2 tahun yang Poncol lalu juga. ataupun tahun itu 2 tahun yang lalu itu Poncol juga. Jadi kebetulan itu kan diseleksi oleh pemerintah daerah mana yang skala prioritas, ya itulah nanti yang akan ditentukan. Yang ngerjakan memang TNI, gabungan dengan masyarakat. Nah untuk kegiatan sendiri untuk TMMD ini biasanya kegiatan-kegiatan yang tidak jauh tadi yang sudah disampaikan, pembangunan. Oh iya, infrastruktur ataupun pertanian juga. Kalau yang sering itu jalan ya. Jalan. Apakah itu makadam atau buka baru atau pengaspalan, yang sering itu. Yang lebih sering adalah makadam. Ya, bahkan sampai tingkat ngaspal. Seperti di Sumber Dodol itu mulai dari nol ya, dibuat makadam kemudian diaspal. Utamanya jalan-jalan yang menghubungkan antar desa atau jalan-jalan usaha tani yang prioritas lah. Nah itulah yang kita dahulukan itu. Nah di era COVID seperti ini nih Pak, program tersebut masih tetap berlangsung, istilahnya masih tetap dilanjutkan program TMMD ini. Masih. Ya kebetulan mulai Januari kemarin sampai sekarang ini kosong pas ramai-ramai COVID itu tadi. Ya, tapi misalkan itu sudah terprogram, tetap jalan terus. Tetap dijalankan. Ya, seperti di tempat lain yang ada itu. Tahun depan ya tadi insya Allah nanti di Poncol. Poncol lagi. Ya, kalau nggak ada perubahan ya.
Nah, kalau kita ngomongin COVID nih Pak, tentu ini adalah sebuah isu yang mendunia dan tentu saja membuat banyak orang yang resah, membuat banyak orang yang merasakan dampaknya. Nah, peran serta di tubuh TNI sendiri di era COVID seperti ini bagaimana? Dari awal ada COVID, kita sudah masif bergerak ke wilayah-wilayah, tentunya juga memberikan informasi pada masyarakat tentang bahayanya corona, juga apa yang harus dilakukan, seperti yang terakhir setelah ini kan operasi pendisiplinan itu ya, pakai masker, jaga jarak, itu harus kita sosialisasikan terus kepada masyarakat, tentunya tentang bahayanya tadi itu, COVID itu ya. Ya kita selalu membantu pemerintah daerah termasuk kepolisian dalam hal menyukseskan program pemerintah menanggulangi COVID ini, memutus mata rantai ya, supaya cepat selesai dan pulih lagi ekonominya, yang penting itulah masyarakat itu. Jadi bisa melakukan kehidupan secara normal kembali. Betul, ya normal nantinya ya. Tapi tadi dalam catatan masyarakat juga harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan itu tadi. Yes, apapun bentuknya ini harus kita terima karena itu sudah terjadi ya, dan memang gini, saya juga suka juga dengan filosofi Jawa itu, pesan-pesan dari para sesepuh yang Jawa itu juga sudah banyak beredar di media itu. Memang ini harus terjadi COVID ini, ya itu kan ada sudah diingatkan oleh Mbah Joyoboyo kan, pada abad berapa 13-14 itu, bahwa itu akan terjadi, ya bahwa nanti saat datang tahun kembar 2020 atau 1441 itu akan terjadi bahwa gebluk bukan langgar bubar, masjid ora tarit, Ka'bah ora diambah. Ini kan terjadi kan? Kan tidak ada orang umroh haji, sehingga tidak ada yang mengambah Ka'bah. Ya kan? Kemudian begajul podo ucul. 30.000 Nabi mendapatkan kebebasan kemarin. Memang tentunya dalam rangka corona ini. Kemudian manusia mati tanpa diupokoro. Ya, orang meninggal kalau sudah kena corona kan harus tanpa dikafani, dimandikan, ya, kemudian disalati, tapi memang protapnya harus seperti itu. Kemudian punggawa negara makanya lali keluarga, terutama petugas kesehatan, ya kan? Ini jadi masalah. Keliling kemana-mana kan sampai lupa keluarganya, kasihan juga kita. Harus apresiasi pada petugas kesehatan itu. Capek sekali ya. Tiap hari harus swab, rapid, harus mengawasi ya. Tapi di wilayah selalu bergandengan dengan Babin Kamtib, dengan Babinsa. Ini memang harus terjadi sekarang ini ya. Terus kaum walid foto keluhan yang bahaya ini. Yang di situ masyarakat yang sangat merasakan. Rakyat kecil terutama. Iya. Artinya apa? Kalau kita melihat wejangan itu memang hari ini harus terjadi dan harus kita hadapi sama-sama, juga harus kita lawan sama-sama gitu. Ya, masalah corona ini. Jadi kalau enggak kita lawan sama-sama hanya mengandalkan petugas ya, petugas medis dari kepolisian, dari TNI, ya sulit nanti. Dari TNI, dari medis, dari kepolisian sudah bekerja keras. Iya, harus ada dukungan dari masyarakat. Masyarakat juga harus merespon dan juga harus melakukan apa yang dihimbau ataupun instruksi-instruksi harus dilakukan ya. Setiap keluar harus pakai masker itu mutlak gitu ya. Ini penting sekali daripada nanti kena denda. Kena operasi. Nah, ini masyarakat Magetan khususnya ya, sekalian apa namanya? Kita mengajak bareng-bareng lah, istilahnya kalau toh Anda bepergian kemana aja, jangan lupa yang namanya masker. Iya, harus itu. Aktivitas di luar rumah harus pakai masker. Betul. Sering-sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Iya. Sering jaga kebersihan diri, karena juga adalah salah satu upaya ataupun istilahnya upaya perorangan seperti itulah. Untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Betul sekali, iya. Satu lagi Pak, sebelum kita tutup acara kita. Satu lagi sebelum kita tutup acara ngobrol kita siang hari ini, mungkin ada pesan ataupun wejangan kepada masyarakat Magetan khususnya. Silakan. Berarti pesan harus terkait dengan tema sinergi hari ini ya. Ya. Monggo, silakan. Karena memang intinya tadi kan di situ. Walaupun pembicaraan kita melebar kemana-mana kan, kita tarik lagi bahwa hari ini adalah HUT TNI, ya.
sinergi untuk negeri. Kami pesan kepada seluruh masyarakat, utamanya Magetan, sinergi untuk negeri diawali dari sinergi 3 pilar. Yang paling penting sinergi TNI Polri dengan masyarakat. Ya, itu harus kita wujudkan apapun caranya. Ya, karena itu memberikan suatu kekuatan yang luar biasa. Ya, center of gravity kita di kewilayahan yang tadi sudah saya contohkan, yang mengakui bukan kita saja, orang-orang dari luar sana juga mengakui kekuatan itu. Manakala itu terbentuk, insya Allah negara kita ini ya aman dan tidak akan hancur NKRI ini. Itu aja pesan kita, Mas. Terima kasih Kapten Waluyo sudah ngobrol-ngobrol bersama Andra siang hari ini. Mudah-mudahan, oh ya, sekali lagi selamat hari ulang tahun TNI yang ke-75. Semoga terima kasih, Mas. TNI semakin jaya, semakin bersinergi dengan masyarakat. Amin, amin. Ketemu lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sobat Terasi obrolan kita bersama Kapten Waluyo. Ini selaku Danramil Parang, mewakili Dandim 0804 Magetan, Letkol Infantri Ismulyono Triwi. Acara ngobrol hari ulang tahun TNI yang ke-75 dengan tema sinergi untuk negeri. Nantikan obrolan kita di berikutnya Sobat Terasi, dan saya Andra yang saat ini juga masih menemani Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan nantikan acara berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia Alam, memainkan tembang terbaik di Magetan.